semuanya, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun secara online. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri umum cerita fantasi. Apa saja ya ciri umum cerita fantasi? Ciri umum cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, ide cerita yang terbuka. Yang kedua, terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. Yang ketiga, latar. Yang keempat, tokoh yang unik. Yang kelima, fiksi atau hayalan. Lalu yang terakhir, gaya bahasa. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, ide cerita yang terbuka. Ide cerita dalam cerita fantasi umumnya tidak memiliki batasan realita. Nah, jadi cerita fantasi ini itu merupakan cerita hayalan ya, Nak. Bukan cerita kenyataan atau nyata. Tapi cerita fantasi di sini hayalan. Dan dapat dikembangkan sesuka pengarang. Tema dan ide yang diusung oleh cerita fantasi biasanya adalah mistis, supranatural, sci-fi, dan futuristik. Nah, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama tadi itu mistis. Apa itu mistis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mistis adalah hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Misalnya dalam cerita Harry Potter itu kan ada terdapat sihir ya. Nah, itu kalau dikaitkan dengan akal manusia itu tidak masuk akal dan itu tidak ada di dalam dunia nyata, tetapi adanya di dunia fiksi atau cerita imajinasi. Lalu yang kedua, supranatural. Nah, berkaitan dengan hal yang melampaui keberadaan alam semesta yang terlihat atau ajaib. Nah, misalnya dalam cerita Doraemon itu ada pintu ajaib. Nah, kalau di dalam dunia nyata itu tidak ada ya, Nak, pintu ajaib. Nah, dia cuma terdapat di cerita Doraemon, di cerita imajinasi. Lalu yang ketiga, sci-fi. Nah, sci-fi ini singkatan dari science fiction. Nah, yang berarti fiksi ilmiah berkaitan dengan teknologi dan sains. Nah, misalnya biasanya sci-fi ini berhubungan dengan teknologi dan melibatkan dengan ilmu sains. Itu biasanya terdapat di cerita Interstellar yang menceritakan perjalanan keluar angkasa, di mana perjalanan keluar angkasa itu kan membutuhkan teknologi yang canggih dan juga melibatkan ilmu sains. Kita bahas yang selanjutnya. Itu ada futuristik. Futuristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertuju ke masa depan. Nah, contohnya Robocop. Nah, kenapa contohnya Robocop? Nah, cerita Robocop ini kan melibatkan robot ya. Nah, pada awalnya robot itu hanya terdapat dalam cerita imajinasi saja, dalam sebuah film atau novel. Nah, kan tetapi pada kenyataan yang sekarang, robot itu sudah dipergunakan, bahkan ada sebuah negara yang memperkerjakannya sebagai satpam.
Lalu yang kedua, ada keajaiban, aneh, dan misterius. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, anak-anak tetap semangat dan semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Ada keajaiban, keanehan, dan misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, dan misterius. Berarti dapat kita simpulkan, cerita fantasi ini membahas hal-hal yang tidak nyata, ajaib, dan misterius. Pokoknya, sesuatu yang tidak kita temui dalam dunia nyata. Ini adalah dunia imajinatif. Imajinatif di sini hayalan yang diciptakan penulis, sehingga tidak mungkin dijadikan biasa. Biasanya, tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Selanjutnya, latar. Nah, latar dalam cerita fantasi ini menggunakan latar apapun dalam penulisannya. Mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari, hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Jalinan peristiwa pada cerita ini juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Misalnya latarnya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kayak cerita Doraemon ya, latarnya di rumah Nobita. Itu kan ada di Jepang ya. Lalu tiba-tiba melalui pintu ajaib dia bisa menembus ke ruang angkasa ya. Nah, itu kan berarti latarnya bisa berpindah-pindah, yang awalnya dari rumah bisa tiba-tiba ke ruang angkasa. Nah, itu biasanya latar dalam cerita imajinasi itu bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh yang unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya bahkan yang tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya misalnya cerita Aladin. Nah, Aladin itu kan ada jin yang bisa keluar dari lampu. Nah, kalau nyatanya secara logika, akal pikiran kita sebagai manusia itu tidak masuk akal ya, Nak. Misalnya ada jin masuk ke dalam lampu. Itu tidak terdapat dalam dunia nyata, tetapi itu dalam dunia hayalan atau cerita imajinasi. Selanjutnya yang kelima, fiksi atau hayalan. Cerita bersifat hayalan semata. Cerita fantasi tidak bisa dinalar oleh pikiran. Nah, Ibu tegaskan sekali lagi, jadi fiksi atau hayalan di sini cerita tuh bersifat hayalan semata. Cerita fantasi tidak bisa dinalar oleh pikiran. Nah, misalnya saja begini. Kalian pernah mendengar cerita atau membaca atau menonton tentang Superman? Superman itu kan bisa terbang ya, dia kan manusia bisa terbang. Nah, kalau dalam dunia nyata, adakah manusia yang bisa terbang? Tidak ada kan, Nak? Nah, itulah yang dinamakan dengan hayalan.
yang tidak bisa dinalar oleh akal pikiran manusia. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu gaya bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bervariasi, tidak melulu dalam bentuk bahasa formal. Nah, jadi bahasa yang digunakan itu bisa dalam berbagai bentuk. Maksudnya itu tidak harus terikat dengan bahasa yang formal. Di sini bahasa yang formal itu kan terikat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.